Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Ibu Yani. Di sini pada kesempatan kali ini saya dan juga teman-teman dari kelompok Kicomania akan mempresentasikan hasil eksperimen kami semua, yaitu adalah pemanfaatan arang aktif dari kulit pisang sebagai absorben untuk menurunkan kadar zat warna dalam air limbah. Sebelum kita memasuki presentasi hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ivan Setialdi, NIM 130250032. Perkenalkan, nama saya Kaila Pandego dengan NIM 130-25004. Kenalkan, saya Muhammad Farah Santoso dengan NIM 130-25012. Perkenalkan, nama saya Haikal Yanendrasa dengan NIM 130-25030. Perkenalkan, nama saya Cifauro Forey Mahadestian dengan NIM 130-25076. Saya Muhammad Gianto 130-25044. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk lebih jauh, kita masuk ke dalam latar belakang dari pencemaran perairan terlebih dahulu. Di sini, seperti yang dibahas oleh kelompok lain, pencemaran perairan oleh limbah cair industri dan juga domestik itu sudah menjadi isu utama dan juga kritis untuk negeri ini dikarenakan banyak sekali sumber-sumber air yang sudah terkontaminasi oleh limbah baik domestik maupun industri. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Rumusan masalah kali ini, bagaimana pemanfaatan kulit pisang untuk menurunkan zat warna dalam air limbah. Di sini nanti bakal dijelaskan juga mengapa kita menggunakan alternatif ini, mengapa alat konvensional mempunyai kekurangan, dan selanjutnya tujuan penelitian. Pada kesempatan kali ini kami berfokus kepada untuk menganalisis pengaruh variasi ukuran serbuk arang aktif, spesifiknya adalah kulit pisang dalam meningkatkan efektivitas limbah cair industri dengan optimasi luas permukaan. Oke, mungkin kita bertanya, itu ada nggak sih metode pengolahan limbah yang digunakan? Dan tentunya itu ada metode konvensional yang digunakan, namun memiliki beberapa keterbatasan. Contohnya seperti metode koagulasi yang menghasilkan lumpur berbiaya mahal, terus metode biologi yang tidak efektif untuk zat warna reaktif, dan juga penggunaan bahan kimia yang bisa menyebabkan oksidasi kimia yang berpotensi untuk menghasilkan produk sampingan yang lebih toksik dan mahal. Dan berangkat dari situ, kita menemukan beberapa rekomendasi utama tanggapan dasar, yaitu luas permukaan efektif meningkatkan kapasitas absorpsi secara signifikan, yang dimana kita akan menggunakan kulit pisang potensi sebagai prekursor karbon aktif yang efektif, dan absorpsi merupakan teknologi efektif untuk penghilangan zat warna. Karbon aktif mampu menyerap kontaminan secara pasif dalam air. Nah, pertama-tama kita akan definisikan apa itu zat warna industri atau bahkan limbah dari zat warna industri. Pertama dari Kacik, itu mendefinisikan bahwa zat warna sintetik sebagai senyawa organik yang mengandung gugus kromofor fungsional. Nah, gugus kromofor fungsional itu gugus yang mengandung amina, semacam amina gitu. Amina yang memberikan warna pada larutannya. Nah, untuk dari UU Republik Indonesia, itu limbah didefinisikan sebagai sisa suatu usaha atau kegiatan yang apabila tidak dikelola secara baik dan bertanggung jawab akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Dari definisi lain juga dapat dilihat zat warna industri ini berdampak toksik dan karsinogenik dan dapat menghambat penetrasi cahaya matahari ke dalam kolom air yang akan memengaruhi laju fotosintesis organisme akuatik fotosintetik. Nah, zat warna industri ini memiliki stabilitas fotokimia dan kimia yang kuat ya. Jadi persisten di lingkungan perairan. Dampak konkretnya yang dapat dilihat,
secara langsung itu kontaminasi air yang dikonsumsi, bioakumulasi dalam rantai makanan, dan penghambatan penetrasi cahaya matahari ke dalam air yang mempengaruhi proses fotosintesis dan ekosistem perairan. Nah, dari penelitian kami, percobaan kami ini, kami mengambil metilen blue sebagai bahan uji coba zat pewarna. Zat pewarna itu dikelompokkan menjadi kationik atau yang bermuatan positif seperti metilen blue, crystal violet, anionik bermuatan negatif, dan nonionik yang tidak bermuatan. Nah, kenapa dikelompokkan seperti demikian? Itu karena setiap kategori itu memiliki cara pendekatan atau penanggulangan yang berbeda yang akan mempengaruhi penyisihan pada proses adsorpsi nantinya. Nah, kenapa kami memilih metilen blue itu karena bahan standar laboratorium, dokumentasi toksisitas komprehensif dalam literatur ilmiah yang jelas, dan umum dijumpai dalam limbah industri tekstil dan kertas. Oke, baik. Nah, prinsip kerja dan proses absorpsi. Ternyata, metode absorpsi merupakan salah satu proses pemisahan yang paling banyak dikaji dan diterapkan di industri. Sehingga kami melihat bahwa ini sudah teknologi yang teruji dan tidak perlu menciptakan inovasi yang baru. Tran dan kawan-kawan pada tahun 2017 mendefinisikan absorpsi sebagai proses akumulasi spontan suatu zat absorbat dalam fase fluida baik cair maupun gas pada antarmuka atau permukaan suatu padatan yang disebut adsorben yang dikendalikan oleh gradien potensial kimia antara kedua fase dan berlangsung hingga tercapai kesetimbangan termodinamika. Kesetimbangan termodinamika di sini yang dimaksud adalah ketika tidak ada perbedaan potensial yang bermaksud. Mungkin kalau kita melihat tadi di zat pewarna ada kationik dan anionik, maka tidak ada perbedaan muatan antara adsorben dan adsorbat. Kulit pisang, dan dari sini kita menggunakan pisang berjenis pisang raja yang nantinya selanjutnya menuju ke bagian metodologi penelitian. Jadi yang langkah pertama yang kita lakukan dalam penelitian ini adalah pembuatan biochar atau arang yang berasal dari kulit pisang. Jadi langkah pertama adalah menyiapkan kulit pisang, dan dari sini kita menggunakan pisang berjenis pisang raja yang nantinya dari pisang itu sendiri kita akan ambil bagian kulitnya saja yang lalu kita akan bilas dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa debu, getah, dan sebagainya. Selanjutnya untuk menghilangkan ion-ion bebas yang masih terdapat di dalam, yang masih terkandung di permukaan kulit pisang, kita juga membilas kulit pisang dengan menggunakan air demineralisasi. Selanjutnya untuk kulit pisang sendiri lalu kita potong secara dengan ukuran yang seragam di kurang lebih 1 cm untuk di sisi-sisinya. Selanjutnya potongan dari kulit pisang tadi kita jemur di bawah sinar matahari hingga kadar kelembapannya berkurang. Lalu kita pindahkan kulit pisang ke dalam oven bersuhu 200 derajat Celcius selama 1 jam untuk menghilangkan semua molekul air dan membentuk kulit pisang tadi menjadi arang aktif. Kemudian arang aktif tadi kita biarkan hingga mendingin di suhu ruang yang selanjutnya kita akan haluskan menjadi ukuran yang kita akan tentukan yang juga akan menjadi variasi dari penelitian ini. Rencananya untuk ukurannya sendiri itu akan ada di ukuran normal yaitu di sekitar 1 cm tadi untuk variasi pertama. Lalu untuk variasi kedua itu akan ada di sekitar 1 mm dan secara ukuran, dan juga nanti yang ketiga adalah ukuran kurang dari 1 mm, dan nanti kita akan uji untuk efektivitas dari masing-masing luas permukaan dari arang kulit pisang ini. Selanjutnya nanti setelah kita haluskan secara secukupnya, nanti selanjutnya kita akan ayak kulit pisang tersebut supaya nanti akan terpisah antara yang berukuran kurang lebih 1 mm dan menjadi di kurang dari 1 mm. Arang dari. Terima kasih Kayla, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang penyusunan alat filtrasi yang akan kita lakukan. Jadi alat filtrasi di sini akan terdiri dari beberapa komponen, yaitu adalah batu kerikil, dan kemudian batu kerikil dengan ukuran yang lebih kecil, kemudian pasir dengan ukuran partikel yang besar, dan kemudian di bawahnya ada pasir dengan ukuran partikel yang kecil atau pasir yang halus, dan kemudian di bawahnya lagi tuh ada arang dari kulit pisang yang kita buat sebelumnya, dan kemudian di bawahnya ada kapas.
Jadi setiap komponen di sini tuh mempunyai fungsi yang beda-beda ya. Contohnya adalah dari kerikil sampai pasir yang halus itu mereka mempunyai fungsi sebagai penyaring kotoran atau secara fisikal. Dan kemudian untuk selanjutnya arangnya sendiri itu akan berguna sebagai penyaring bahan-bahan kimia, atau pada kasus kita kali ini kita akan menyaring methylene blue. Namun pada kasus lain ini juga bisa dipakai untuk menyaring logam berat seperti Fe, Pb, Mn, dan Zn. Dan untuk kapas di bawahnya yaitu untuk menyaring sisa-sisa partikel dari filtrasi dan komponen-komponen yang di atas. Dan tujuan kita kemudian di sini selanjutnya kita akan melakukan pengetesan kualitas air atau uji coba, yang dimana di sini kita akan memiliki tujuan untuk TDS itu maka kita mengetes airnya itu melalui TDS dengan multimeter. Jadi kita akan mengukur TDS dari Dokumentasi dari beberapa air tersebut itu awal sebelum filtrasi dan akhir setelah filtrasi. Dan tujuan kita adalah kita ingin bahwa airnya TDS pada air tersebut itu berkurang pada akhir filtrasi. Karena ketika TDS itu berkurang maka kita beranggapan bahwa methylene blue pada air tersebut juga ikut berkurang. Baik, jadi ini untuk dokumentasi dari beberapa kegiatan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi dari kiri ke kanan bisa saya sebutkan. Untuk yang dari sisi paling kiri itu adalah proses pemotongan dari kulit pisang sendiri menjadi ukuran yang seragam tadi di sekitar 1 cm di sisi-sisinya. Lalu yang kedua itu adalah hasil dari pemotongan kulit pisang tadi. Dan selanjutnya di yang gambar nomor 3 dari kiri itu adalah hasil kulit pisang yang setelah dikeringkan di oven dalam suhu 200 derajat selama kurang lebih 1 jam. Dan yang gambar yang paling kanan itu sebenarnya adalah gambar ketika kulit pisang tersebut setelah dikeringkan, di mana di sini bisa dilihat bahwasanya terdapat beberapa bentuk bercak kehitaman yang juga merupakan bentuk dari oksidasi dari kulit pisang tersebut, yang sebenarnya secara keseluruhan tidak mempengaruhi adanya efektivitas dari pembuatan arang itu sendiri. Baik, berikut merupakan referensi yang kami gunakan, dan mungkin dari kelompok kami sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.